أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الكبرياء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Pada kajian yang lalu bersama-sama kita merenungkan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Hasyr yang termasuk dalam tema mari kita mengenal Allah melalui asma-Nya. Dan mari kita memahami asma Allah melalui ayat-ayat. Dalam menjelaskan asma Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sebaik, sesempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Baik melalui ayat-ayat sucinya dalam Al-Quran maupun melalui ayat-ayat kauniyah yang terdapat di alam raya. Dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keindahan, keagungan, memberikan kita harapan dalam hidup ini, pegangan yang kokoh kuat. Karena kita meresapi kebesaran keagungan Allah tiada tara, kekuasaan yang meliputi segala sesuatu, sebagaimana yang bersama-sama kita renungkan melalui ayat Al-Kursi. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-namanya yang begitu indah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tiada ilah selain daripadanya. Al-hayyu dialah narasumber kehidupan yang menganugerahkan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Al-qayyum yang menjadi tonggak yang menyanggah seluruh kehidupan di alam raya ini. Semua bersandar bergantung kepadanya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan, niscaya seluruh kehidupan ini akan runtuh dan hancur. Oleh karena itu Allah adalah pegangan, sandaran, pelabuhan bagi orang yang beriman, di mana mereka melabuhkan betul-betul harapan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana mereka menemukan tempat yang aman. Membebaskan mereka dari ketakutan, menghibur mereka dari kesedihan, memberikan mereka harapan yang tak pernah sama sekali sirna. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhannya yang merawat mengasuh alam raya juga dengan rahmat dan kasihnya. Dia juga yang akan mengadili makhluknya di hari pembalasan nanti. Hanya kepadanya Tuhan yang esa dia menyembah, kepadanya dia memohon pertolongan. Segala puja-puji hanyalah miliknya. Oleh karena itu arah hidupnya jelas, begitu pula pegangan dan sandarannya. Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak pernah terlena, tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga, merawat, memelihara, dan membelai hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya seluruh yang terdapat di langit dan di bumi tanpa sekutu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang kuasa untuk memberikan syafaat tanpa seizin Allah? Selain dari Allah dalam makhluknya,
yang berharap dan takut padanya. Tidak mungkin seseorang akan memberikan syafaat, pertolongan bagi seseorang tanpa izin Allah. Hanya orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima rahmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu tidak perlu kita datang kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila Allah ridha, Allah akan membuat hamba-hambanya dan alam raya juga akan ridha bersama kita. Tapi bila Allah murka, siapa yang kuasa untuk memadamkan kemurkaan Allah dan menahan azabnya dari kita? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala-galanya tentang mereka, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, dari hadapan mereka, belakang mereka, sebelah kanan mereka, kiri mereka, atas mereka, bawah mereka. Di saat dia berlindung pada Allah, apa yang kuasa untuk membahayakan dirinya? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah mengetahui segala-galanya mengenai kita, sedangkan hamba-hambanya tidak mengetahui tentang Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kemudian wa huwal aliyul azim, yang maha tinggi di atas segala sesuatu, al-azim, yang maha besar di atas segala sesuatu. Apakah ini tidak memberikan harapan buat kita? Setelah ayat itu, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali, pelindung orang yang beriman. Asal Anda beriman, memasrahkan hidup Anda kepada Allah, ikut bimbingan petunjuknya, maka Allah yang akan menjadi wali Anda. Siapa yang kuasa membahayakan Anda setelah itu? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, akan mengeluarkan mereka yang menjadikan Allah sebagai walinya dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Adapun orang-orang yang kafir, mereka bukan berpegang pada Allah, penguasa segala sesuatu, tapi justru mereka menjadikan makhluk-makhluk yang lemah, yang tak berdaya, yang tak kuasa sebagai wali-walinya. Bagaimana jiwanya tidak akan lemah? Dari seorang yang datang berlindung, berubah menjadi seorang yang menjadi mangsa, seperti serangga-serangga yang datang untuk berlindung ke rumah laba-laba. Rumah yang dibangun oleh laba-laba yang begitu rapuh, didatangi oleh serangga untuk berlindung, ternyata menjadi mangsa laba-laba. Begitu juga orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sudah hidupnya sia-sia, dalam keadaan penuh ketakutan, kegelisahan, berakhir dengan kebinasaan, kemudian ditutup dengan azab dan siksa yang kekal dan abadi. Wal'iyadzubillah. Itu pula pada suratul Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan melalui asma-asma'nya yang menguraikan, menjelaskan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang teragung dan terbesar, yaitu Allah, dijelaskan melalui asma-asma'nya yang bermacam-macam. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Kalau Anda bertanya, siapa Tuhan yang menciptakan alam raya ini? Siapa yang melahirkan keberadaan dari ketiadaan? Begitu pula menyediakan kebutuhan makhluk-makhluknya. Bukan hanya terbatas manusianya, termasuk jinnya, hewannya. Begitu pula serangga-serangganya, makhluk kecil yang tidak menarik perhatian kita. Semua rezeki mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wallah. Kalau Anda bertanya, maka jawabannya, dialah Allah yang kalian cari, yang kalian rindukan, yang kalian dambakan. Dialah pencipta alam raya dan seluruh isinya. Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain daripadanya. Huwallah alladzi la ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui segala yang gaib, begitu pula yang nyata.
Yang gaib dari kita bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tak berbeda dengan apa yang nyata. Bahkan bukan hanya melihat sebatas permukaan, tapi mengetahui rahasia segala sesuatu. Bukan hanya mendengar apa yang kita ucapkan, bisikan hati kita yang tidak terdengar oleh orang lain, terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tiada ilah selain dari Allah. Tiada penguasa pemerintah di alam raya ini selain dari Allah. Huwa rahman ar-rahim. Dialah satu-satunya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Apakah engkau tidak merasa aman mendengarkan nama-nama Allah yang begitu indah? Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada ilah selain daripadanya. Al-Malik, dialah satu-satunya raja di raja yang berkuasa memerintah. Al-Qudus, yang maha suci, yang maha kudus. Seluruh asma'nya menunjukkan akan keindahan, keagungan, dan kemuliaan. Al-Malikul Qudus, Al-Azizul Jabbarul, As-Salamul Mu'min. Kalau Anda mendambakan keselamatan, mendambakan kemuliaan, kedamaian, datanglah kepada Allah As-Salam. Daripadanya sumber keselamatan. Bila Anda berserah diri pada Allah, Anda menjaga juga diri Anda untuk tidak mengganggu, menyakiti orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan limpahkan as-salam bagi Anda. Makhluk-makhluk di sekeliling Anda tidak akan lagi membahayakan Anda, tapi dia akan bersahabat bersama Anda, taat, patuh, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'min, yang memberikan rasa aman, ketentraman, dengan syarat Anda beriman. Beriman yakin. Kemudian Anda beramal sesuai dengan tuntunan keimanan Anda. Begitu Anda beriman, mengerjakan amalan-amalan saleh, memberikan rasa aman bagi orang di sekeliling Anda, maka Allah akan berikan juga hal yang sama. Oleh karena itu, seorang yang beriman bukan hanya seorang yang pasif, yang tentram untuk dirinya, tidak. Tapi dia juga memberikan rasa aman bagi orang di sekelilingnya. Bukan hanya manusia, bahkan hewan-hewan. Makhluk hidup di sekelilingnya aman dari gangguannya. Oleh karena itu tak heran Nabi dinamakan rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia. Begitu juga orang yang beriman. Hingga Nabi mengatakan, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, seseorang tidak beriman. Demi Allah, seseorang tidak beriman hingga tetangganya aman dari gangguan. Dia datang di satu kaum yang tadinya dalam keadaan gundah, gelisah, resah, dan guncang. Kedatangannya memberikan rasa aman, membangun kerukunan dan kedamaian. Maka dia layak untuk disapa, dibelai oleh as-salam al-mu'min. Al-Muhaimin, dialah satu-satunya penguasa, satu-satunya pemilik hegemoni. Maka orang yang bersandar padanya, siapa lagi yang kuasa untuk merendahkan dirinya atau menjatuhkannya? Assalamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir, yang maha perkasa. Al-jabbar, yang maha dijaya. Al-mutakabbir, yang maha sombong. Seperti yang saya sampaikan, nama-nama ini seolah-olah sepintas terdapat pertentangan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Mu'min dengan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tapi telah kita terangkan bahwa nama-nama ini ada pasangan dan padanannya. As-Salam, bagi orang yang mencintai salam, yang berserah diri pada Allah. Al-Mu'min, bagi orang yang beriman, yang memberikan rasa aman. Sedangkan Al-Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir, bagi mereka yang sombong, angkuh, dan berbuat sewenang-wenang. Yang berbuat sewenang-wenang, bersikap sombong, angkuh, apalagi menindas sesamanya, dia akan dihadapi oleh Allah dengan nama-namanya Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Jadi nama ini kalau disatukan dan ditempatkan pada tempatnya menunjukkan arti yang amat indah. Tidak mungkin seorang mukmin yang taat pada Allah akan berhadapan dengan Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir.
Ini namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi raja-raja yang tiran, penguasa yang zalim, mereka-mereka para lintah darat yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat, menjerumuskan dalam petaka, mereka-mereka yang akan berhadapan dengan Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Maka yang terzalimi jangan tergesa-gesa, ada saatnya kamu akan menyaksikan mereka-mereka yang berbuat zalim menjalani siksa penderitaan yang membuat mereka akan menyesali apa yang mereka perbuat di masa lampau. Assalamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dialah Tuhan yang esa. Betapa bodohnya mereka-mereka yang menjadikan Tuhan-Tuhan palsu hasil ciptaan mereka sebagai sekutu Allah, Sang Pencipta yang menciptakan mereka dan seluruh alam raya. Berbeda antara Tuhan yang kita ciptakan dan kita sembah dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang mengajak kita untuk mensyukuri nikmatnya, bernaung di bawah naungannya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Seluruh makhluk di alam raya bertasbih kepadanya. Seluruh alam raya yang di langit, di bumi, semua bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kita bertanya, setelah Anda mendengarkan ayat-ayat yang memberikan harapan, rasa aman bagi kita, masihkah kita takut? Masihkah kita bergelisah? Masihkah kita panik di saat kita berpegang pada Allah? Oleh karena itu, hendaklah kita banyak-banyak berkomunikasi dengan Allah melalui asma-Nya. Lalu resapi ayat-ayat Allah yang menerangkan asma-asma tersebut dan penempatannya. Kemudian renungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Anda akan menemukan kebenaran yang sejati. Anda akan merasa hidup Anda berarti dan Anda tidak hidup seorang diri. Tapi Anda hidup bersama seluruh makhluk di alam raya. Berdendang. Melantunkan irama tasbih yang indah. Subhanal malikil kudusil azizil hakim. Maha suci Allah, Raja di Raja, yang maha kudus, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil kudus al azizil hakim. Seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Mereka melantunkan tasbih subhanal malikil kudus al azizil hakim. Maka para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita menempatkan diri kita di jalan yang benar. Kemudian mengarahkan dan menghadapkan wajah kita kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita menoleh ke kanan maupun ke kiri kepada selainnya. Ikutilah bimbingan petunjuk Allah. Sambutlah seruan Rasul yang mengajak kita kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Maka ini akan menjadi bekal maknawi yang sebaik-baiknya bagi kita dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sedang melanda dan mewabah di tengah-tengah kita. Baik itu virus, baik itu bencana alam, begitu pula kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa. Asal Allah turun tangan, maka semua problema yang kamu hadapi akan mudah kamu selesaikan. Maka datanglah pada Allah. Dan jangan sekali-kali kita bekerja, berjuang dalam hidup ini hanya menggantungkan hidup kita pada usaha kita. Akhirnya kita menjadi orang yang berputus asa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.